Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dengan kami Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 27 April tahun 2025. Saya Rili, Gembala Sidang. Dan pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Wisdom atau kebijaksanaan, yang kita ambil dari Kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat 27 dan 28. Kita awali dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih berbicara kepada kami pagi hari ini. Berikan pencerahan kepada kami, bantu kami untuk mengerti, dan saat kami melakukan kebenaran firman-Mu, kami dimerdekakan. Kami bersyukur, berterima kasih, menerima kebenaran firman-Mu dengan hati terbuka. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Sudah siap semuanya? Saya bacakan untuk kita sekalian. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Dia berbicara tentang pengendalian diri di sini. Ayat 28. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Jadi dia berbicara antara berpengetahuan, mengatupkan bibir atau menahan perkataan, dan berpengertian, memiliki pengetahuan juga, artinya memiliki pengertian, berkepala dingin. Jadi dua-duanya berbicara tentang kemampuan menahan diri, pengendalian diri. Ini termasuk kepada EQ atau kecerdasan emosional. Ya, kita awali terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi. Di taman hiburan, wahana mobil-mobilan selalu menjadi sesuatu objek yang menarik, sesuatu yang populer. Orang-orang senang menyetir dengan ugal-ugalan selama beberapa menit dengan sengaja menabrak mobil orang lain, namun tidak membahayakan. Ya, kita semua senang main mobil-mobilan seperti itu. Beberapa orang memiliki mentalitas mobil-mobilan dalam hubungan mereka dengan orang lain, menabrak orang lain, ya, dengan menggunakan kata-kata yang belak-belakan. Mereka sengaja menabrak perasaan orang lain yang dapat bisa mengertikan suatu saat nanti mungkin secara jasmani tidak membahayakan. Salomo menulis, di dalam banyak bicara pasti, bukan mungkin, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Di sini Salomo menggunakan perkataan berakal budi atau hikmat atau wisdom. Mengatupkan bibir atau menahan diri, menahan bibir dan sebagainya. Nah, itu tertulis dalam Amsal 10 ayat ke-19. Namun Yakobus berkata, tetapi tidak seorang pun, tanpa kecuali ini, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Jadi dapat berbahaya juga. Yakobus 3 ayat ke-8. Kadang-kadang dalam kemarahan kita bisa lupa, kita mengatakan sesuatu yang kita sesali nantinya. Setiap orang, termasuk saya, pasti pernah melakukan ini. Nah, selanjutnya Yakobus berkata bahwa dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Yakobus 3 ayat 9. Agar kita tidak berpikir bahwa orang Kristen yang memberkati dan orang non-Kristen yang mengutuk, kita perlu mengingat bahwa Yakobus menulis surat ini kepada orang Kristen. Jadi jangan pikir, wah, kita orang Kristen nggak lakukan ini. Yes, kita orang Kristen juga melakukan hal yang sama. Karena Yakobus jelas menjelaskan ini, tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan lidah. Jadi tidak ada orang yang dapat mengatakan hanya kamu yang berkata kasar.
kita dari waktu ke waktu juga berkata kasar. Pasti. Bukan hanya kita yang disakiti, kita juga menyakiti orang lain. Pasti. Untuk menjenakkan lidah kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Dalam Roma 6 ayat 13, Paulus berkata bahwa kita perlu apa? Perlu membuat pilihan untuk mempersembahkan anggota tubuh kita termasuk lidah sebagai senjata-senjata kebenaran bagi Allah, bukan sebagai senjata kelaliman bagi dosa. Dengan lidah orang bisa menyebarkan fitnah, dengan lidah orang bisa melakukan pemutarbalikan fakta, gaslighting dan sebagainya. Hari ini dan setiap hari pilihlah untuk mempersembahkan tubuh kita termasuk lidah kita ini yang sifatnya buas sebagai persembahan yang hidup bagi Allah dalam kesadaran penuh untuk digunakan oleh Tuhan sebagai alat berkat. Ya, ungkapan orang bijak tahu kapan harus berbicara menyoroti pentingnya memahami kapan dan bagaimana berbicara, yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan tidak hanya melibatkan berbicara, tetapi juga mengetahui kapan harus tetap diam. Orang yang berpengetahuan tahu apa yang diucapkan, apa yang harus diucapkan, tapi orang bijaksana tahu kapan mengucapkannya. Nah, ungkapan ini menekankan pentingnya komunikasi yang bijaksana dan pengendalian diri dalam berbicara. Kalau dalam ilmu psikologi ini kita berbicara tentang kecerdasan emosional atau EQ. Ya, mari kita pelajari lebih lanjut maksud ungkapan ini. Apa artinya? Orang bijak tahu kapan harus berbicara ini. Kita selidiki lebih lanjut. Artinya di sini, waktu itu sangat menentukan. Kapan berbicara itu? Waktu ini sangat penting. Tahu saatnya artinya. Orang bijak memahami, bahkan sangat memahami, bahwa tidak semua kata perlu diucapkan. Kita harus memiliki kemampuan untuk menyaring perkataan apa yang dapat diucapkan dan perkataan apa yang tidak perlu diucapkan. Dan nanti kita belajar dengan siapa kita berbicara. Ada orang yang menolak untuk diberitahu, kita harus mundur. Untuk tidak mengatakannya, untuk membuat kesalahan kedua kali. Mundur. Karena orang itu tidak ingin mendengarkan. Alkitab menjelaskan di sini, itu ibarat membuang mutiara ke lumpur dan diinjak oleh babi. Ya, jadi kita harus mengerti tentang hal ini. Selain itu, kita harus memiliki wawasan untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk berbicara agar dapat lebih berdampak daripada sekedar mengatakan sesuatu. Jadi, kita wajib mengetahui saat dan waktunya, serta apa yang akan kita ucapkan, dengan siapa kita mengucapkan ini. Ini penting. Apakah orangnya terbuka, orang yang tidak terbuka? Apakah saat kita mengucapkan karena dia orang yang menutup diri, nggak suka diberitahu, akan menimbulkan ketegangan, perselisihan, konflik? Ngapain? Inilah kebijaksanaan itu sendiri. Kemudian kita pertimbangkan audiens, artinya dengan siapa kita berbicara, konteks pembicaraan itu apa. Yang kedua, nah kebijaksanaan melibatkan pemahaman audiens, artinya dengan siapa kita berbicara. Kita harus pahami ini. Dan kita harus memahami juga situasinya. Kita harus memastikan bahwa kata-kata kita relevan dan tepat. Kita harus mengetahui dengan siapa kita berbicara dan apa yang akan dibicarakan. Sekalipun kata-kata itu bisa menguntungkan audiens, bisa menguntungkan orang yang kepadanya kita berbicara, tapi kalau ia menutup diri karena pengalaman dari masa lampau, kita perlu mengundurkan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata itu sekalipun itu merugikan orang ini. Karena akan menimbulkan konflik. Orang ini yang harus berubah. Masalahnya bukan pada kita lagi, tapi pada orang itu. Nah, pengendalian diri sebagai bentuk kebijaksanaan ini, kita harus bisa mengendalikan diri ini. Kemampuan untuk menahan lidah
menunggu saat yang tepat, atau menghindari kata-kata yang tidak perlu merupakan tanda kebijaksanaan. Tapi Yakobus 3:8 mengatakan tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. No one, literally no one can tame the tongue. Nggak bisa orang menjinakkan lidah ini. Ia adalah sesuatu yang buas, wild banget, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Tapi pada saat yang sama, jika dia itu dikontrol, dia dapat mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan, obat bagi telinga yang mendengarkannya. Kalau orang itu mau mendengarkan. Menghindari ucapan yang tergesa-gesa. Kebijaksanaan mendorong pertimbangan yang cermat sebelum berbicara, dengan siapa kita berbicara, menghindari ucapan yang impulsif atau ucapan yang tidak bijaksana. Pengendalian diri di sini penting. Dan sekali lagi, sekalipun kata-kata itu baik, kata-kata itu bermanfaat, kata-kata itu berguna, kata-kata itu penuh dengan hikmat, tapi jika orangnya tidak bersedia untuk menerimanya, Alkitab mencatat itu ibarat membuang mutiara ke lumpur yang akan diinjak oleh babi. Gunanya apa di dalam ini? Karena akan menimbulkan konflik. Perkataan ini terbuang di telan angin. Nggak ada gunanya. Jadi biarkan orang tersebut meneliti kembali dirinya. Sehingga kita dapat mempergunakan kata-kata ini di lain waktu yang tepat. Menghindari ucapan yang tergesa-gesa. Kebijaksanaan mendorong pertimbangan yang cermat sebelum berbicara. Menghindari ucapan yang impulsif atau tidak bijaksana yang tadi yang saya katakan. Ini kemampuan pengendalian diri. Nah, kita perlu juga melihat pentingnya untuk diam. Kita harus menempatkan nilai di dalam keheningan itu sendiri. Terkadang diam dan hening bisa berbicara lebih kuat dari 1000 kata-kata. Dan orang bijak tahu kapan harus tetap diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Nah, intinya ungkapan tersebut menunjukkan bahwa orang bijak tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga tahu cara berbicara, dan dia juga harus menjadi komunikator yang bijaksana dan cerdas, yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus tetap diam. Kapan diam? Yang tadi yang telah saya bicarakan tergantung daripada audiensnya ini sendiri. Nah, Amsal 17 ayat 27 menawarkan wawasan yang ringkas namun mendalam tentang karakteristik orang yang bijak dan penuh pengertian. Mari kita baca sekali lagi untuk dapat meresapi ayat ini dari Amsal 17 ayat 27 ini, dan kemudian setelah kita baca sekali lagi kita bedah menjadi beberapa komponen penting. Saya bacakan untuk kita sekalian. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Dalam banget artinya ini. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Dia mampu menahan diri, tidak terpancing. Bagian pertama dari ayat 27 ini, berpengetahuan menahan perkataan, mempunyai hubungan antara apa? Hubungan antara pengetahuan dan penggunaan bahasa yang cermat. Karena dia berkata berpengetahuan menahan perkataannya. Artinya terdapat sebuah hubungan antara pengetahuan dan penggunaan bahasa yang cermat. Bagian ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki pemahaman dan wawasan sejati tidak terburu-buru untuk berbicara. Sebaliknya mereka yang bijak akan terlebih dahulu berpikir sebelum bertindak, berpikir sebelum berbicara. Mereka mempertimbangkan dengan seksama perkataan mereka
dan dampak potensialnya sebelum mengucapkannya. Kembali kita lihat audiensnya siapa. Kalau orang itu terus-menerus menerimanya secara salah, menerimanya secara negatif, terus melihat orang yang berbicara ini salah dengan mengabaikan nilai daripada perkataan tersebut yang dapat menguntungkan dia, just forget it. Dan kemudian kita harus tahu orang yang bijak bukan hanya tahu berpikir sebelum berbicara, tapi juga harus mampu berbicara dengan tujuan. Jadi jangan asal berbicara, miliki tujuan, purpose untuk mengatakan sesuatu. Komunikasi mereka terarah dan komunikasi tersebut bermakna. Bukannya didorong oleh impulsivitas atau kebutuhan untuk mengisi keheningan. Kemudian orang yang bijaksana juga harus menghindari pembicaraan yang tidak perlu. Mereka tidak terlibat dalam obrolan yang tidak perlu, gosip, atau terlibat dalam hal-hal pembicaraan yang tidak berbobot sama sekali. Lelucon-lelucon kotor dan sebagainya. Dan kemudian orang yang bijaksana harus memahami kekuatan kata-kata mereka. Mereka harus menyadari bahwa kata-kata dapat memiliki konsekuensi yang sangat signifikan, baik positif maupun negatif. Dan karena itu mereka dalam kesadaran penuh memilih untuk menahan diri di dalam hal ini. Nah, hari-hari ini semakin lebih sulit karena kesulitan untuk menyampaikan kebenaran, karena orang lebih senang mempergunakan dan salah mempergunakan perkataan-perkataan yang bersifat harus berempati dan menyalahgunakan perkataan ini sendiri. Ini penting kita sadari juga di dalam hal ini. Bagian kedua dari Amsal 17 ayat 27 ini adalah orang yang berpengertian berkepala dingin. Lihat tadi ya, saya baca sekali lagi. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua dari ayat 27 ini adalah orang yang berpengertian berkepala dingin. Ini sekarang kita bicara tentang bagian keduanya dari Amsal 17 ayat 27 ini. Bagian kedua dari ayat ini menghubungkan pemahaman dengan ketenangan batin. Kalau yang pertama tadi menghubungkan pengetahuan dengan penggunaan bahasa. Pengetahuan dengan penggunaan bahasa, hubungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, menghubungkan pemahaman dengan ketenangan batin. Ya. Ini menyiratkan bahwa mereka yang memiliki pemahaman tajam dan kebijaksanaan, mereka memiliki kecenderungan untuk apa? Stabilitas emosional. Mereka memiliki stabilitas emosional. Secara emosi mereka stabil. Mereka tidak mudah terpancing. Mereka tidak mudah marah atau kehilangan keseimbangan emosional karena faktor eksternal, karena mendengarkan perkataan-perkataan tertentu yang mungkin merupakan hasutan. Jadi kita harus mengenal kata-kata terselubung yang disisipkan orang dengan maksud memecah. Banyak hal ini terjadi di luar sana, dan kita perlu menyelidiki akan hal-hal tersebut sehingga tidak menimbulkan konflik. Kemudian bagian kedua ini juga yang tadi menghubungkan pemahaman dan ketenangan batin ini, termasuk di dalamnya adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Pengendalian diri. Mereka memiliki kemampuan untuk mengelola emosi dan reaksi mereka dengan cara yang bijaksana. Yang ketiga adalah hubungan antara pemahaman dan ketenangan batin ini memiliki watak-watak yang damai. Pemahaman mereka terhadap situasi dan orang-orang seringkali mengarah pada sifat yang lebih tenang dan berwatak tenang dan tidak mudah terpancing untuk melihat hal-hal yang negatif.
Kalau pandangan kita hanya tertuju kepada negatif dan selalu menemukan kesalahan orang lain, dan kita perlu melihat ke dalam diri kita itu sendiri. Mengapa nggak bisa melihat positif? Sehingga pada waktu orang berusaha membantu kita karena care kepada kita, jangan terburu-buru melihat dari sisi yang negatif. Lihat sesuatu yang positif yang dapat kita gunakan dari perkataan yang disampaikan. Kalau enggak, orangnya akan menyingkir dari kita. Hikmat dalam reaksi mereka. Alih-alih bereaksi secara impulsif, mereka menanggapi dengan penuh perhatian dan sikap tenang. Alkitab mengatakan cepat mendengar, karena dalam mendengar kita belajar. Sehingga sebelum menjawab, kita sudah mengumpulkan informasi. Yang tadinya negatif, pemikirannya akan bisa menjadi positif melalui mendengarkan. Nah, intinya Amsal 17 ayat 27 menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman sejati, terwujud tidak hanya dalam apa yang diketahui seseorang, tetapi juga dalam cara mereka berkomunikasi dan membawa diri secara emosional. Jadi kalau kita melihat orang itu memiliki pengetahuan atau memahami keadaan, kita lihat reaksi mereka dalam berbicara, kata-kata yang mereka pergunakan, perilaku mereka. Ini menunjukkan orang itu bijaksana atau tidak. Tidak memperuncing masalah, tidak membuat konflik yang baru. Orang bijak dicirikan oleh ucapan yang bijaksana dan jiwa yang tenang, yang menunjukkan tingkat wawasan dan penguasaan diri yang lebih dalam. Mereka pada umumnya memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Kita lihat ini pada Yesus. Kalau kita baca throughout the Gospels, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita menemukan ini. Amsal 17 ayat 27 ini berfungsi sebagai pengingat untuk apa? Sebagai pengingat untuk menghargai komunikasi yang bijaksana dan menumbuhkan kedamaian batin sebagai ciri-ciri kebijaksanaan. Saat ini mari kita bahas ayat selanjutnya dalam Amsal 17 ayat 28 yang mengatakan juga orang bodoh akan disangka, ini eksternal. Disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Jadi kalau orang yang tidak berpengertian alias bodoh, dia tahu mengontrol dirinya untuk tidak berbicara, maka ketidaktahuannya ini akan terlindung. Orang akan menyangka dia bijaksana, orang akan menyangka dia pintar, karena berdiam diri. Bukan karena dia tahu, tapi karena dia tidak tahu. Ya, kita juga tidak boleh terkecoh akan hal ini. Sehingga dalam memilih staf dalam tempat bekerja, kita harus mengerti akan faktor-faktor yang terselubung ini juga. Amsal 17 ayat 28 ini merupakan sebuah ungkapan yang bijak, bukan? Ayat ini benar-benar menyoroti bagaimana terkadang berdiam diri bisa lebih berdampak daripada kata-kata itu sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa dengan tidak mengatakan apapun, bahkan seseorang yang tidak berpengetahuan, sekalipun dia tidak memiliki pengetahuan, tapi karena dia memilih untuk berdiam diri, ia dapat tampak lebih bijaksana dan kelihatan lebih memahami hal-hal yang sedang ia dengar atau yang sedang dibahas, karena ia memilih untuk berdiam diri. Tapi belum tentu ia bijaksana. Kita harus membedakan ini juga. Alkitab mengingatkan kita akan tipu daya seperti ini. Ayat ini membuat kita berpikir ulang tentang seberapa sering kita perlu mengisi keheningan. Bahkan ketika kita tidak memiliki sesuatu yang benar-benar berharga untuk dikatakan. Kalau nggak ada sesuatu yang perlu dikatakan, jangan berkata-kata. Diam. Ayat ini mengingatkan kita tentang nilai pertimbangan yang cermat, artinya untuk benar-benar mempertimbangkan sebelum berbicara dan perlunya mengamati serta mendengarkan dengan seksama pada saat orang lain berbicara, karena pada saat kita mendengarkan dengan cermat,
kita belajar dan mendapatkan sesuatu yang berguna. Jika kita sibuk berbicara, sebenarnya kita tidak belajar apapun dan bahkan terlihat bodoh. Karena Amsal 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, mengatuk bibirnya, ya, diam, dia berakal budi. Seperti yang dikatakan Amsal 10 ayat 19 ini, kita penting belajar. Amsal 17 ayat 28 mengatakan, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatukkan bibirnya. Dan sama kan dengan Amsal 10 ayat 19 tadi. Ayat ini berbicara banyak tentang kekuatan diam dan bagaimana hal itu dapat membentuk persepsi sehingga orang menyangka dia pintar walaupun bodoh. Apa yang disoroti ayat ini sebenarnya? Ayat ini menyoroti bahwa perilaku lahiriah, khususnya tindakan berbicara atau tetap diam, dapat secara signifikan mempengaruhi cara orang lain menilai kecerdasan dan penilaian kita, terlepas dari kemampuan kita yang sebenarnya. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Memahami apa? Memahami perkataan tadi. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Amsal 17 ayat 28 tadi ya. Bagian ini menekankan bahwa diam dapat menutupi kurangnya kebijaksanaan. Ya. Bodoh disangka bijak. Kapan? Kalau berdiam diri. Jadi saat dia berdiam diri, dia dapat menutupi kekurangannya, kebodohannya, ketidakbijaksanaan. Jika seseorang yang tidak cerdas, kurang berhikmat, mampu mengatupkan bibirnya, mampu menahan bibirnya, mampu menahan diri untuk tidak berbicara, kebodohan mereka mungkin tidak akan terlihat. Ya, orang lain bahkan mungkin berasumsi bahwa mereka sedang berpikir atau sedang mempertimbangkan kata-kata mereka, sedang mempertimbangkan apa yang ingin mereka sampaikan, dan mereka sedang menunggu saat dan waktunya. Orang bisa berpikir seperti itu. Nah, jadi orang ini harus bertindak dengan hati-hati. Ya. Sehingga orang lain yang melihat akan mengira diamnya mereka adalah sebuah kebijaksanaan. Kuncinya di sini adalah persepsi kebijaksanaan yang diciptakan oleh tidak adanya pembicaraan bodoh. Intinya adalah seseorang yang kurang memiliki pemahaman atau kecerdasan alias bodoh dapat dianggap bijak hanya dengan tidak berbicara. Keinginan mereka mencegah kebodohan mereka terungkap. Ada juga orang yang terlihatnya seakan-akan bijaksana, istilah di sini dikatakan go with the flow, tapi di balik itu dia menunjukkan ketidakkecerdasannya atau ketidak adanya pemahaman tentang apa yang dibicarakan nanti setelah segala sesuatunya usai, dengan mendengarkan kritik-kritik yang tidak membangun di belakang. Intinya adalah seseorang yang kurang memiliki pemahaman atau kecerdasan alias bodoh dapat dianggap bijak, sekali lagi, hanya dengan tidak berbicara. Keinginan mereka mencegah kebodohan mereka terungkap. Disangka berpengertian malahan kalau ia mengatukkan bibirnya, kalau dia mampu menahan bibirnya, ya, mampu menguasai dirinya, diam. Bagian kedua ini memperkuat gagasan dalam pandangan orang bahwa orang yang diam dianggap berpengertian atau dianggap paham akan pembicaraan yang sedang terjadi, dengan tidak mengucapkan kata-kata yang gegabah atau tidak dipikirkan dengan matang.
Orang bodoh terhindar. Terhindar dari apa? Terhindar dari mengungkap kurangnya wawasan mereka. Berpengertian atau memahami, dalam bahasa Inggris kita sebut discerning. Menyiratkan memiliki penilaian dan wawasan yang baik. Orang berpengertian atau memahami memiliki penilaian dan wawasan yang baik. Kalau dia diam, dia sangka orang seperti ini. Ya. Dengan tidak berbicara, seseorang dapat terhindar dari mengungkapkan penilaian yang buruk atau kurangnya pemahaman yang mungkin mereka miliki. Ya, karena waktu berbicara kita dinilai. Keheningan mereka dapat diartikan sebagai pertimbangan yang matang dan pertimbangan yang cermat yang membuat orang lain percaya bahwa mereka adalah individu yang cerdas yang memilih kata-kata mereka dengan bijak. Mengatupkan bibirnya menunjukkan tindakan menahan diri yang disengaja pada saat bicara. Dia stop pada saat dan waktunya. Tidak melanjutkan kata-kata. Dia ingat, kata-kata ini nggak boleh dipergunakan. Dia diam. Dia bisa rem mendadak dari kecepatan 100 miles. Ya. Bagaimana kita dapat memahami ayat ini? Ayat ini dapat kita pahami dengan memandang pada satu, kekuatan persepsi. Ayat ini menggarisbawahi betapa mudahnya penilaian dapat dibentuk berdasarkan penampilan dan perilaku luar. Keheningan atau berdiam diri dalam konteks ini menjadi alat yang dapat memanipulasi atau mempengaruhi persepsi ini. Kita harus berlatih tentang ini. Alkitab mengingatkan kita bahwa hening itu bukan semata-mata orang itu bijak. Dapat juga orang yang tidak berpengetahuan. Kita harus tahu tentang ini. Orang yang menggunakan branded items, orang yang berpakaian mahal bukan berarti orang yang benar, bukan berarti orang yang pintar, bukan berarti orangnya ini isi titik-titiknya. Ini kelanjutan daripada apa yang kita pelajari di sini. Kita harus mengerti tentang hal ini. Bukan berarti juga orang yang berpakaian sederhana itu bukan adalah orang yang miskin. Bukan berarti orang yang tidak bijaksana. Banyak kita melihat contoh-contoh di luar ini, orang Alkitab bahkan mengatakan, orang yang berpura-pura miskin namun hartanya banyak. Salah satu ayat yang mengatakan tentang hal demikian. Dia berlaku pura-pura bodoh tetapi hikmatnya tinggi. Kita harus mengerti juga tentang hal yang demikian. Kekuatan persepsi menjadi kuncinya. Dan yang kedua, ada risiko berbicara tanpa berpikir. Secara implisit ayat ini memperingatkan agar tidak berbicara secara impulsif atau tanpa pertimbangan yang cermat. Berbicara tanpa berpikir dapat dengan cepat mengungkapkan kurangnya kebijaksanaan atau pemahaman terhadap apa yang dibicarakan. Kemudian kita harus memiliki strategi. Strategi diam ini baik. Dalam beberapa situasi, tetap diam dapat menjadi langkah yang strategis. Khususnya kalau kita mengenal audiens itu siapa. Diam dapat mencegah seseorang mengatakan sesuatu yang disesalkan. Tidak tepat saat dan waktu, tidak tepat audiens. Karena ini dapat mengungkapkan kelemahan atau mengungkapkan kurangnya pengetahuan juga. Ya, kurang pengetahuan bahwa orang itu tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan. Orang itu tidak bisa memberikan nilai yang baik terhadap apa yang kita ingin lakukan di dalam hal ini. Ya, ayat ini menggarisbawahi kekuatan keheningan yang luar biasa. Kita harus diam, harus mengerti. Dalam banyak situasi, tidak mengatakan apapun lebih baik daripada mengatakan sesuatu yang bodoh atau berbahaya. Bukan saja karena kata-kata itu bodoh, tapi audiens yang tidak dapat menerima atau belum siap untuk menerima itu. Saat dan waktunya harus kita pelajari dengan baik. Keheningan dapat menyediakan waktu untuk refleksi, mencegah reaksi yang bersifat impulsif, dan menyembunyikan kurangnya pengertian dan kurangnya pengetahuan. Dan kemudian kita harus mempelajari juga penampilan versus
realitas. Keheningan berfungsi sebagai pengingat bahwa penampilan luar tidak selalu mencerminkan realitas batin. Hanya karena diam berarti orang itu bijaksana dan pintar. Belum tentu, Alkitab katakan tadi. Di sini penampilannya seperti apa, realitasnya seperti apa. Kita harus tahu ini. Seseorang yang tampak bijak karena sikapnya yang pendiam, mungkin sebenarnya tidak memiliki kebijaksanaan sejati itu. Ayat ini secara halus membedakan antara kebijaksanaan secara penampilan luar dan realitas sesungguhnya. Kebijaksanaan sejati terletak pada pemahaman dan tindakan yang bijaksana. Sementara ayat ini berfokus bagaimana diam dapat menciptakan kesan keliru tentang kebijaksanaan. Jadi bukan hanya diamnya saja yang kita perhatikan, perilakunya dalam kehidupan sehari-hari ini, dalam kesehariannya bagaimana. Mayoritasnya perilaku ini seperti apa? Kita dapat menilai dari sana. Orang bodoh dapat menampilkan kebijaksanaan semu karena berdiam diri. Jadi dalam pergaulan sehari-hari, perhatikan realitas tindakan seseorang dan bukan hanya sikap diamnya saja yang dapat menampilkan kebijaksanaan semu. Seringkali kita tertipu dengan hal demikian. Bukan hanya kasus diam ini saja. Kasus manipulasi dalam kata-kata yang manis. Kita harus mengerti juga tentang hal-hal yang seperti itu. Karena orang berbicara manis ini dalam perilaku kesehariannya tidak mencerminkan ini. Karena aslinya memang bukan itu. Nah, kebijaksanaan pengendalian diri. Ayat ini secara implisit mendorong pengendalian diri dan pertimbangan cermat atas kata-kata seseorang. Orang yang benar-benar bijak memahami bobot ucapannya, mengerti nilai kata-kata yang akan diucapkannya, dan memilih momen serta kata-katanya dengan bijaksana pada saat yang tepat. Bahkan jika seseorang yang tidak berpengetahuan sekalipun mempraktekkan pengendalian diri dalam berbicara, artinya diam, dapat menghasilkan hasil dan persepsi yang lebih baik dalam arti menampilkan kebijaksanaan semu. Adalah tugas kita untuk membedakan kebijaksanaan asli, kebijaksanaan sejati dengan kebijaksanaan semu ini sendiri dalam bergaul dalam perilaku keseharian ini. Nilai mendengarkan itu penting. Karena di dalam mendengarkan terletak kekuatan itu sehingga kita dapat memilih kata-kata yang dapat kita sampaikan setelah mendengar dengan teliti karena kita memiliki informasi yang berbeda. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, ayat tersebut mengisyaratkan nilai mendengarkan daripada berbicara tanpa tujuan, hanya sekedar berbicara. Dengan diam, seseorang memiliki kesempatan untuk mengamati dan belajar, serta berusaha untuk memahami apa yang sedang dikatakan. Yakobus 1 ayat 19 mengingatkan kita untuk setiap orang, artinya tanpa pengecualian, hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ada sikap penahanan diri yang kuat. Ya, cepat banget untuk mendengar, lambat berkata-kata. Jadi kita bisa berpikir sebelum berkata-kata. Dengan demikian kita menghindari pengertian negatif yang membawa kemarahan. Strategi praktisnya seperti apa? Pada tataran praktis, ayat ini menyarankan bahwa jika kita tidak yakin tentang apa yang harus kita katakan, atau jika kita merasa emosional, terpengaruh oleh emosi kita, adalah lebih bijaksana bagi kita untuk memilih agar tetap diam dan tidak bersuara. Hal ini dapat mencegah rasa malu, kesalahpahaman,
dan konflik nantinya. Kerendahan hati. Nah, hal ini juga dapat diartikan sebagai dorongan halus menuju kerendahan hati, tidak terburu-buru berbicara, bahkan orang yang sangat bijaksana akan menahan dirinya untuk berbicara ke depannya lebih baik. Saat ia berbicara, dia tidak berniat untuk merendahkan orang lain, tidak berniat untuk mempermalukan orang lain. Kalimat akan tetap netral. Menyadari bahwa kita tidak selalu memiliki sesuatu yang berharga untuk ditambahkan ke setiap percakapan merupakan tanda kebijaksanaan itu sendiri. Kita dari waktu ke waktu mendengarkan itu. Hanya for the sake untuk menutupi sebuah percakapan. Saya ingin menambahkan. Yang lain katakan, saya ingin menambahkan sedikit lagi. Penting saya tambahkan. Padahal yang ditambahkan itu nggak ada artinya. Sama aja dengan kalimat yang diulang. Dengan kalimat kata-kata yang berbeda. Perlu kerendahan hati di dalam hal ini. Intinya, Amsal 17 ayat yang ke-28 mengajarkan bahwa meskipun hikmat sejati terletak pada pengertian dan tindakan yang penuh pertimbangan, bahkan mereka yang tidak memilikinya dapat tampak bijak hanya dengan disiplin berdiam diri. Amsal ini menyoroti kontras antara persepsi lahiriah, yaitu secara eksternal kita lihatnya, dan realitas batinnya, internal, orang yang benar-benar berhikmat, serta menggarisbawahi nilai praktis dari pengendalian diri dalam berbicara. Sementara kita mempelajari keseharian kehidupan orang tersebut. Agar kita tidak tertipu oleh penampilan luar. Karena penampilan luar itu tidak terlalu berarti. Apa yang dikatakan orang itu tidak terlalu berarti. Yang dilakukannya itu yang lebih penting daripada kata-kata manis yang dilemparkan. Pakaian itu tidak penting. Tapi pakaian di dalam itu, internal, pakaian rohani ini, kebaikannya, kejujurannya, ketulusannya, ini jauh lebih penting daripada penampilan luar, semua yang ditampilkan dengan barang-barang mewah ini. Sekarang mari kita bahas Amsal 10 ayat 19 yang mengatakan di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Alkitab katakan pasti ada pelanggaran, bukan mungkin. Pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Orang yang diam, dia berakal budi, dia berhikmat, dia bijaksana. Nah, ayat ini menawarkan pengamatan yang ringkas namun mendalam tentang kekuatan berbicara dan kebijaksanaan menahan diri. Untuk dapat mengerti ayat ini dengan baik, kita perlu membedah ayat ini menjadi beberapa komponen penting. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Ini komponen pertama. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Nah, banyak bicara di sini meningkatkan kemungkinan pelanggaran. Semakin banyak bicara, semakin besar kemungkinan untuk berbuat salah. Slip daripada kata-kata dan sebagainya. Semakin besar kemungkinan membuat pelanggaran. Nah, bagian pertama dari ayat ini menyoroti kebenaran mendasar tentang komunikasi manusia. Semakin banyak kita bicara, semakin besar kemungkinan mengatakan sesuatu yang salah. Semakin besar mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Semakin besar kemungkinan untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar, yang tidak baik, atau bahkan berdosa. Dosa mencakup berbagai kesalahan verbal. Pelanggaran disebut dalam Alkitab. Yang disebutkan di sini tidak terbatas pada kebohongan terang-terangan atau pernyataan jahat dalam arti melenceng dari kenyataan sesungguhnya. Pelanggaran juga dapat berarti meliputi pembicaraan yang sia-sia dan bodoh. Alkitab mengatakan pembicaraan sia-sia dan bodoh ini harus kita pertanggungjawabkan suatu saat di hadapan pengadilan. Kata-kata yang tidak perlu, kata-kata yang tidak produktif atau sia-sia hanya membuang-buang waktu dan mengalihkan perhatian dari hal-hal penting. Gosip dan fitnah, berbicara negatif atau menyebarkan rumor tentang orang lain
merupakan pelanggaran yang jelas terhadap cinta dan rasa hormat. Ucapan yang terburu-buru dan impulsif, berbicara tanpa berpikir, seringkali mengarah pada kata-kata yang disesalkan yang diucapkan dalam kemarahan atau dalam keadaan frustrasi. Perlu mundur dulu. Membual dan berbicara dengan penuh kesombongan. Banyak terjadi pada orang narsis. Promosi diri yang berlebihan dan kesombongan bertentangan dengan kerendahan hati. Di Barat kita diajarkan untuk banyak mempromosi diri. Berbeda dengan kebudayaan Asia. Membocorkan rahasia. Mengungkapkan informasi sensitif yang dibagikan dalam kepercayaan dapat merusak hubungan. Perlu bijaksana di dalam hal ini. Karena itu adalah sebuah kepercayaan yang diberikan. Dan kemudian ada orang-orang tertentu yang memiliki kecenderungan untuk senantiasa berdebat dan selalu ingin memulai sebuah pertikaian. Perdebatan terus-menerus dan kebutuhan untuk selalu benar dapat memecah belah. Perlu diperhatikan akan hal-hal yang seperti ini. Lidah sebagai alat yang ampuh. Bagian dari ayat ini secara implisit mengakui kekuatan lidah yang luar biasa seperti yang ditekankan dalam bagian-bagian Alkitab lainnya seperti Yakobus ketiga. Perkataan kita memiliki kemampuan untuk membangun atau juga meruntuhkan, menyembuhkan atau menyakiti. Dua-duanya bisa, positif, negatif. Tergantung bagaimana cara kita mempergunakannya. Ada orang yang menyebarkan kata-kata negatif untuk menjatuhkan orang di belakang. Sehingga orang yang misalnya harusnya diterima di tempat pekerjaan, bos yang kurang bijaksana menerima input sepihak. Sehingga orang tersebut tidak diterima. Nah ini kita harus berhati-hati juga dengan orang yang bermulut manis seperti ini. Jadi lidah itu sebagai alat yang ampuh untuk membangun atau meruntuhkan, menyembuhkan atau menyakiti dan sebagainya. Nah, bagian kedua dari Amsal 10 ayat 19 ini berkata, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Tadi siapa yang banyak bicara pasti membuat pelanggaran. Nah, kemudian bagian keduanya, siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Maksudnya apa? Artinya adalah pengendalian diri sebagai tanda kebijaksanaan. Siapa yang dapat menahan bibirnya berakal budi. Ini kan pengendalian diri. Artinya orang itu bijaksana. Bagian kedua dari ayat ini menyajikan kebajikan yang kontras. Orang yang menahan bibirnya berakal budi. Artinya orang mampu mengontrol lidahnya berakal budi. Nah, kita harus juga lihat, jangan sampai tertipu dengan bijaksana yang semu. Dia tidak berpengetahuan, tapi mampu menahan bibirnya. Kehati-hatian dan perhatian. Menahan diri dari berbicara berlebihan menyiratkan pertimbangan yang cermat terhadap kata-kata seseorang sebelum diucapkan. Memilih. Ini menunjukkan pendekatan yang bijaksana dan penuh pertimbangan terhadap komunikasi. Menghindari potensi bahaya. Dengan membatasi perkataan mereka, orang bijak mengurangi kemungkinan menyinggung perasaan, menyebarkan hal negatif, atau jatuh ke dalam dosa melalui ucapan mereka. Saya ingatkan kembali sebagai balansnya, audiensnya kita juga harus tahu. Kembali saya tekankan tentang audiensnya. Kalau audiensnya adalah orang yang tidak dapat menerima betapa bijaksana pun perkataan tersebut yang dapat membangun, tapi dia melihat dari sisi yang negatif, karena keterlukaannya, apapun alasannya, kita perlu menahan diri terhadap audiens yang seperti ini, karena saat dan waktunya yang belum tepat. Mendengarkan daripada berbicara. Seringkali orang yang cepat berbicara, lambat mendengarkan. Dalam berbicara, ia tidak belajar. Kapan belajar? Saat mendengarkan. Kebijaksanaan melibatkan penilaian terhadap kemampuan untuk mendengar dan memahami orang lain sebelum menanggapi. Jadi waktu mendengar,
kita menilai. Itulah kebijaksanaan itu, dan kita tidak terburu-buru karena kita menambahkan informasi kepada informasi yang sudah kita miliki, sehingga perspektif yang baru kita miliki. Ingat yang lalu saya berbicara tentang pengampunan, mengampuni apa yang tidak dapat dilupakan, justru menciptakan cara baru untuk mengingat, karena kita mendapatkan perspektif baru, informasi baru. Ya, itu penting. Nah, kekuatan dan pengendalian diri. Mengendalikan lidah membutuhkan disiplin dan penguasaan diri yang merupakan aspek penting dari faktor kebijaksanaan. Jadi, faktor kebijaksanaan itu adalah melibatkan kemampuan mengontrol lidah, penguasaan diri, mengerti saat dan waktu, mengerti audiens. Itu bijaksana banget. Intinya, Amsal 10 ayat 19 mengajarkan kita nilai dari apa? Amsal 10 ayat 19 mengajarkan kita nilai dari komunikasi yang penuh dengan perhatian. Artinya, menyimak dengan seksama untuk mendapatkan nilai-nilai penting dari apa yang sedang dikatakan atau sedang dibicarakan seseorang. Artinya menyadari dampak potensial daripada perkataan itu sendiri. Jika kita berbicara, kita memilih kata-kata yang bermakna, yang memiliki nilai potensial untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan, untuk menyembuhkan, bukan untuk menyakiti. Sedikit berbicara, menyadari bahwa mengetupkan bibir, menahan diri dari berbicara seringkali lebih baik daripada berbicara itu sendiri. Karena keheningan itu sendiri lebih sering, lebih kuat daripada 1000 perkataan yang diucapkan. Orang akan tahu. Pentingnya mendengarkan, memberikan prioritas untuk mendengar dan memahami orang lain sebelum kita mengungkapkan sesuatu. Pengendalian diri, menjalani atau menjalankan disiplin atas lidah kita, penandaan diri. Ya. Summary saya adalah seperti ini. Alkitab tidak mengatakan bahwa semua pembicaraan adalah dosa. Tidak, Alkitab tidak berbicara tentang itu. Atau Alkitab juga tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh berbicara. Sebaliknya, dengan bijak, Alkitab memperingatkan kita tentang bahaya dari pembicaraan yang berlebihan, banyak bicara, dan ceroboh. Dan menyoroti kehati-hatian dari pengendalian diri yang bijaksana dalam cara kita berkomunikasi. Dengan siapa kita berkomunikasi, saat dan waktunya, dengan menggunakan kata-kata tertentu yang harus bersifat membangun, bukan meruntuhkan, bersifat menyembuhkan, bukan menyakiti. Alkitab mendorong kita untuk mengutamakan kualitas daripada kuantitas dalam kata-kata kita dan waspada terhadap potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh ucapan yang tidak terkendali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hambamu telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus menyinari hati kami dengan mengungkapkan informasi-informasi yang telah kami terima, mempertajam pengertian kami, sehingga hikmat kami dapat bertambah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita selebar-lebarnya, angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Engkau bahkan memberi pinjaman sementara engkau tidak meminjam. Dimanapun engkau berada, tangan Tuhan akan melindungi engkau. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih.
dengan hikmat dan marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menyebut kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian kita telah selesai dan atas izin Tuhan kita akan bertemu kembali minggu depan. Saya Rili, mohon diri. Shalom.